Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 tentang fikih dan perkembangannya. Di dalam fikih dan perkembangannya membahas tentang konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, periodisasi fikih, dan yang terakhir adalah ibadah dan karakteristiknya. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih berasal dari kata fikhun yang berarti pemahaman yang mendalam. Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang aturan-aturan atau hukum yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia, baik bermasyarakat, individu, ataupun dengan penciptanya. Definisi fikih ada 4. Yang pertama, fikih adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tema pokok dengan prinsip dan kaidah tertentu. Yang kedua, fikih merupakan ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, fikih adalah ilmu hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dan yang terakhir, fikih diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih adalah sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan di dalam Islam. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat dalam fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani tanggung jawab, seperti cirinya adalah orang yang sudah balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Ruang lingkup fikih ada 4. Yang pertama, hukum yang bertalian dengan manusia, dengan Allah SWT, seperti hukum-hukum ibadah. Yang kedua adalah hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yang mengatur manusia dengan sesama, baik secara pribadi atau kelompok, dan bisa juga secara finansial. Yang ketiga adalah hukum-hukum munakahah atau pernikahan. Ini sering juga disebut hukum kekeluargaan yang mengatur keluarga dari awal hingga akhir. Yang keempat, hukum jinayat atau hukum perdata, yaitu yang mengatur manusia dengan kehidupan sehari-hari, baik secara berbangsa atau bernegara. Periodisasi perkembangan ilmu fikih. Pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Pada masa ini sumbernya adalah Al-Quran yang baru turun dan sunnah-sunnah Rasul yang berasal dari wahyu Allah, dan semua tindak tunduk Rasulullah juga berasal dari wahyu ilahi. Pada masa ini ada dibagi menjadi 2. Yang pertama periode Mekah, itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah periode Madinah hingga Nabi wafat. Yang kedua adalah periode sahabat Nabi. Periode kedua ini bermula dari wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Selain itu, wilayah Islam juga semakin luas sehingga menimbulkan masalah-masalah baru. Dalam periode ini, kaum muslim sudah memiliki sumber-sumber syariat yang sempurna dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Selain itu, para sahabat juga memberi fatwa-fatwa jika ada masalah-masalah atau kejadian yang tidak ada dalil yang jelas. Hal ini menjadi dasar ijtihad, dan hal ini tidak salah karena pernah dijelaskan dalam hadis Nabi. Yang ketiga adalah periode Tadwin yang bermula dari runtuhnya dinasti Umayyah hingga berdirinya dinasti Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin, yang terjadi penyempurnaan dan pembukuan fikih yang dimulai dari abad 2 Hijriah hingga 4 Hijriah. Pada masa ini juga muncul berbagai mazhab. Ada 4 mazhab. Pertama adalah Imam Abu Hanifah yang merupakan mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi. Yang kedua adalah Imam Malik. Beliau merupakan mujtahid mutlak dan
pendiri mazhab Maliki. Ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dewasa dengan segala ilmu yang dimilikinya, akhirnya mulai berijtihad dan menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan kaum muslim dalam kehidupan bersosial ataupun secara pribadi. Buah dari kerja keras Imam Syafi'i ialah mazhab Syafi'i yang memiliki pengikut terbanyak di dunia saat ini. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau merupakan pendiri mazhab Hambali. Yang terakhir adalah periode taklid. Periode ini dimulai dari akhir dinasti Abbasiyah sehingga sikap ini mulai tumbuh di masyarakat. Yang dimaksud dari sikap ini ketika semangat para ulama dan ijtihad mulai melemah. Sebab-sebab taklid sendiri adalah keterbelengguan akal pikiran yang disebabkan hilangnya kebebasan berpendapat, serta ulama-ulama yang mulai kehilangan kepercayaan dirinya karena menganggap pendiri mazhab lebih cerdas darinya. Dan yang terakhir, ibadah dan karakteristiknya. Ibadah dan karakteristiknya meliputi pengertian ibadah, dasar tentang ibadah dalam Islam, macam-macam ibadah, prinsip-prinsip ibadah, tujuan ibadah, dan keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ibadah. Menurut bahasa, ibadah adalah taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Menurut Al-Quran, ibadah adalah patuh, tunduk, mengikut, menurut, dan berdoa. Dan menurut ulama fikih, ibadah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendambakan pahala dari Allah untuk akhirat. Tentang ibadah juga ada di surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 21. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah dibagi menjadi 4. Secara garis besar, secara segi pelaksanaannya, dari segi kepentingannya, dan dari segi bentuknya. Yang pertama, secara garis besar. Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi 2, ibadah mahdoh dan ibadah ghairah mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah yang berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan Allah dengan hambanya yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah ghairah mahdoh. Ibadah ghairah mahdoh adalah hubungan antara manusia atau manusia dengan alam yang bersifat ibadah. Selanjutnya adalah dari segi pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah jasmaniyah ruhaniyah. Yang kedua, ibadah jasmaniyah maliyah. Dan yang terakhir adalah ibadah jasmaniyah ruhaniyah dan maliyah. Ibadah jasmaniyah ruhaniyah merupakan gabungan antara ibadah jasmani dan rohani seperti sholat dan puasa. Ibadah jasmaniyah dan maliyah adalah gabungan ibadah secara jasmani dan harta seperti zakat. Ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah adalah gabungan di antara ketiganya, jasmani, rohani, dan harta, yaitu seperti haji. Di segi kepentingannya dibagi menjadi 2, yaitu kepentingan fardhi dan kepentingan ijtimai. Kepentingan fardhi adalah kepentingan perorangan, seperti ibadah yang tidak membutuhkan orang lain seperti sholat dan puasa. Sedangkan kepentingan ijtimai adalah yang memerlukan orang lain seperti haji dan zakat. Dari segi bentuknya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dalam bentuk perkataan atau lisan. Yang kedua adalah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Yang ketiga, dalam bentuk perbuatan yang ditentukan bentuknya. Yang keempat, cara pelaksanaannya menahan diri. Dan yang terakhir, yang menggugurkan haknya. Ibadah dalam bentuk perkataan dan lisan contohnya adalah membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bertahmid, dan lain-lain. Ibadah yang tidak ditentukan bentuknya contohnya adalah menolong orang lain, mengurus jenazah, dan lain-lain.
Ibadah yang ditentukan bentuknya, contohnya adalah seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Ibadah yang menahan diri, contohnya adalah puasa. Ibadah yang menggugurkan hak, contohnya adalah memaafkan orang lain atau membebaskan orang lain dari hutangnya. Prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama adalah niat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah SWT. Yang ketiga, keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Yang keempat, ibadah itu memiliki batas dan kadar waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima, keharusan menjadikan ibadah dibangun dengan atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah SWT. Yang keenam, beribadah harus seimbang antara dunia dan akhirat. Yang terakhir atau yang ketujuh, ibadah tidak gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Dan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mengharapkan ridho Allah SWT. Kaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia dapat bernilai ibadah sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yakni bernilai material dan bernilai spiritual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.